The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not. China is not a threat for Indonesia. We also have a good relationship with China. Oke, hari ini kita mau bahas berita-berita dari luar negeri yang lumayan haradang nih bos. Nah, yang pertama, di saat kemarin Menhan Mamarika meminta negara-negara Asia, termasuk kita untuk meningkatkan anggaran militernya demi menghadapi ancaman Tiongkok, kini sikap negara kita Indonesia ternyata malah sebaliknya bos. Sikap Indonesia pun kontra yang dengan tegas menyatakan bahwa China bukanlah ancaman bagi Indonesia. Nah lo, lantas siapakah yang menyatakan hal itu dan bagaimanakah pernyataan lengkap Indonesia setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua terkait operasi militer jaring laba-laba Ukraina yang katanya sukses besar. Ibarat nyamuk-nyamuk kecil yang berkeliaran mencari mangsa-mangsa besar, Ukraina pun baru-baru ini berhasil menghantam sebanyak 41 pesawat Rusia, termasuk bomber-bomber nuklirnya bos. Dan bukan kaleng-kaleng, jumlah kerugian ini pun sangat besar. Di mana katanya serangan drone Ukraina yang hanya senilai 643 juta rupiah itu berhasil menghancurkan 40 pesawat Rusia senilai 111 triliun rupiah. Ngeri sedap. Berapa kali lipat tuh ya kan? Dan pasti banyak yang penasaran nih, Bang, kok bisa pula Ukraina mampu hantam pangkalan bomber Rusia? Dan amsyongnya puluhan unit. Dan pertanyaannya lagi, kemana pula sistem pertahanannya yang canggih itu? Apakah gagal? Oke, kabar pertama kita bahas sikap Indonesia yang kontra dengan Amerika terkait masalah China. Nah, jadi di saat kemarin Menhan Amerika meminta negara-negara Asia untuk meningkatkan anggaran militernya untuk memperkuat militernya demi menghadapi ancaman Tiongkok, kini sikap negara kita Indonesia malah sebaliknya bos. Indonesia dengan tegas telah menyatakan bahwa Tiongkok bukanlah ancaman bagi Indonesia. Nah lo, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Maijen Christomai Sianturi telah mengatakan bahwa China bukanlah ancaman bagi Indonesia. Tak main-main beliau pun mengatakan hal itu di sela forum The International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialog 2025 yang digelar di Singapura 30 Mei sampai 1 Juni 2025 kemarin. Dan beliau pun mengatakan seperti ini bos. Cina bukanlah ancaman bagi Indonesia karena kami memiliki hubungan yang baik dengan China. Indonesia dan China juga telah membangun hubungan sejak lama. Lebih lanjut, Maijen Christomai menyebutkan banyak orang China yang berada di Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Kami sudah memiliki hubungan yang baik sejak lama, ujar beliau. Dan adapun hubungan diplomatik Indonesia-China telah terjalin selama 75 tahun. Bahkan yang terbaru kemarin, Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Perdana Menteri China yaitu Mr. Li Xiang di Istana Merdeka pada tanggal 25 Mei 2025 kemarin. Bahkan sampai ada kabar-kabar Indonesia mau membeli jet-jet tempur buatan Tiongkok ya kan? Dan kunjungan tersebut sekaligus menegaskan penguatan hubungan bilateral yang terjalin sejak lama antar kedua negara. Bahkan pada waktu itu Pak Prabowo katakan, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Kami memandang hubungan ini akan membawa kebaikan, tidak hanya kepada kedua negara kita, tetapi kepada seluruh kawasan Asia dan bahkan juga mungkin dunia, ujar Pak Prabowo. Mantap jos. Jadi jelas ya bos, sikap Indonesia kali ini benar-benar kontra dengan pernyataan Amerika yang meminta kita untuk meningkatkan anggaran militer demi melawan China. Nah, hati-hati nih bos. Sama Mama Rika kalau datang udah bawaannya mancing perkoro aja ya kan. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam pusaran perang antara Mama Rika dan China. Tetaplah kita main dua kaki, berteman dengan Amerika, berteman juga dengan Tiongkok China. Mantap jos. Oke lanjut yang kedua, kita bahas Rusia Ukraina nih bos. Jadi baru-baru ini Bapak Zelensky akhirnya bisa berbangga karena operasi militer negaranya telah menghancurkan lebih dari sepertiga dari semua armada pesawat bombernya dalam serangan drone terkoordinasi pada hari Minggu
yang diatur dari dalam wilayah Rusia sendiri. Tak main-main. Dikatakan bahwa 5 pangkalan udara Rusia telah dibombardir dengan gelombang serangan drone pada hari Minggu kemarin. Operasi jaring laba-laba ini pun dianggap sukses mempermalukan Pak D. Putin karena berhasil menghantam sebanyak 41 pesawat termasuk pesawat bomber nuklir. Bahkan operasi militer ini pun hanya menggunakan 117 drone Ukraina yang katanya hanya senilai 643 juta rupiah, bos. Tapi mampu menghantam lebih dari 40 pesawat yang beberapa di antaranya termasuklah pesawat AWACS A-50, bomber Tu-95 sampai dengan pesawat Tu-22M3. Dan yang bikin hati Pak Putin ngilu-ngilu basah, serangan ini pun katanya menyebabkan kerugian lebih dari 6 miliar euro atau 111 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng, bos. Jadi yang Mimin bilang tadi ibarat nyamuk mengisap darah lawan-lawannya sampai amsyong. Dan lawan Pak D. Putin, yaitu Paman Zelensky pun kini akhirnya harus berbangga hati, bos. Ia mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan 1 tahun 6 bulan dan 9 hari. Dari awal perencanaan hingga pelaksanaan yang efektif. Dan lanjut katanya, 117 drone ini pun telah digunakan, masing-masing dengan pilotnya sendiri. Dan hal yang paling menarik, katanya kami sudah dapat mengatakannya secara terbuka bahwa kantor operasi kami di wilayah Rusia terletak tepat di sebelah FSB, Dinas Keamanan Federal Rusia, di salah satu wilayah mereka. Nah loh, ngeri tak sedap nih, bos. Jadi artinya ada kombinasi intelijen, strategi, penyelundupan barang sampai dilakukan operasi militer, semuanya dilakukan dengan hati-hati. Dan kini lantas pertanyaannya, kemanakah sistem-sistem pertahanan rudal Rusia yang canggih-canggih itu? Kok nggak muncrat-muncrat ya kan? Oke, jadi perlu kalian ketahui bahwa pesawat bomber strategis bernilai tinggi dalam wilayah Rusia ini terletak sangat jauh, yaitu lebih dari 4.000 km dari perbatasan Ukraina, bos. Dan Ukraina sendiri menargetkan pangkalan udara di Belaya, Siberia Timur, Diaghilevo, wilayah Ryazan, Inavovo-Severny, Olenya di wilayah Murmansk, dan Ukrainka di wilayah Amur. Dan kini pertanyaannya, mengapa sistem-sistem pertahanan Rusia yang sangat canggih gagal mencegat serangan tersebut? Nah, jadi menurut pensiunan Letnan Jenderal India Vishnu Chaturvedi mengatakan bahwa sebenarnya jaringan pertahanan udara Rusia secara teknis tidak gagal. Tapi sebaliknya, jaringan tersebut telah dilewati, bos. Jadi drone-drone Ukraina ini diluncurkan bukan dari seberang perbatasan atau melalui rute udara, tetapi dari dalam wilayah Rusia sendiri, yang katanya kemungkinan dari kontainer tersembunyi yang dipasang di truk, sehingga jarak tempuhnya jadi jauh lebih pendek. Dan drone-drone itu pun berhasil mencapai targetnya dalam hitungan detik atau menit, sehingga pasukan Rusia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dan yang terpenting, drone-drone Ukraina itu pun terbang pada ketinggian yang sangat rendah, bos. Jadi di bawah jangkauan deteksi radar sistem jarak jauh seperti S-400. Dan diperkirakan ada 117 drone yang diluncurkan dalam operasi tersebut, sehingga membuat pertahanan militer Pak D. Putin kewalahan. Dan Letnan Jenderal Chaturvedi ini pun menekankan bahwa kegagalan itu bukan pada sistem pertahanan rudal S-400, tetapi pada intelijen Rusia sendiri. Karena memang ya, S-400 sendiri tidak pernah dirancang untuk serangan jarak dekat pada ketinggian rendah yang diluncurkan dari dalam wilayahnya sendiri. Ujar beliau. Mantap, mantap, jos.